Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Umar Faruk, SPTI. Selamat pagi peserta didik kelas 7. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari materi prakarya bab 2 tentang kerajinan tekstil. Sebelum itu, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan suratul Fatihah, agar pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Ala atiniyah wa kuliniyatin al-Fatihah. Selanjutnya, pengertian kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil merupakan suatu karya yang dibuat dari berbagai bahan tekstil. Bahan tekstil pada umumnya berasal dari serat atau benang yang diolah menjadi kain. Dengan menggunakan bahan kain, kamu bisa membuat banyak sekali kerajinan tekstil yang unik dan mudah. Pertama-tama, kita akan mempelajari fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Ada bermacam-macam jenis kerajinan tekstil di Indonesia. Setiap kerajinan memiliki fungsi masing-masing. Adapun fungsi kerajinan tekstil sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penghias. Kerajinan dibuat hanya sebagai hiasan pada suatu benda atau pajangan suatu ruang. Kerajinan tidak memiliki fungsi lain selain menghias. Yang kedua, fungsi benda pakai. Artinya, kerajinan dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, busana, tas, dan aksesoris. Busana dibuat untuk pakaian. Dan ketiga, fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya, ulos. Kain ulos dikenakan masyarakat Batak saat upacara pernikahan, pemakaman, dan upacara adat lainnya. Dan yang keempat, fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya, tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Motif batik keraton memiliki makna simbolis tertentu. Kerajinan tekstil dibuat dengan prinsip-prinsip tertentu. Adapun prinsip-prinsip kerajinan tekstil sebagai berikut. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Untuk menghasilkan kerajinan tekstil yang memiliki bentuk yang unik, bahan pembuat yang digunakan harus memiliki keunikan. Seseorang perajin memerlukan kreativitas dan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi. Yang kedua, keterampilan tangan. Kerajinan tekstil dibuat dengan mengandalkan keterampilan tangan pembuatnya, sehingga memiliki bentuk yang unik dan menarik. Perajin harus memiliki keterampilan dalam pekerjaan manual yang bersifat praktik. Produk kerajinan yang dikerjakan dengan tangan tentu memiliki nilai lebih daripada produk kerajinan yang dibuat menggunakan mesin. Yang ketiga, unsur estetik. Unsur estetik atau nilai estetik dalam karya kerajinan, fungsi hias, dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Esensi dari barang kerajinan adalah nilai keindahan dari produk kerajinan itu sendiri. Dan yang keempat, unsur hiasan. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara. Di antaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Hiasan akan menambah nilai estetika suatu kerajinan. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Karakteristik kerajinan tekstil berkaitan dengan teknik pembuatannya. Teknik pembuatan kerajinan tekstil dibedakan menjadi dua macam, antara lain, yang pertama, struktural teknik.
Struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Kerajinan tekstil yang dibuat dengan struktural teknik memiliki kecenderungan lebih klasik, unik, rumit, dan detail. Contohnya teknik ini yaitu pembuatan tas dengan teknik rajut. Dan yang kedua, dekoratif teknik. Dekoratif atau garnitur adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Kerajinan tekstil yang dibuat dengan dekoratif teknik memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan suatu benda. Contohnya teknik ini yaitu hiasan sulam pita. Selanjutnya, proses produksi kerajinan tekstil. Pada bagian ini, kita akan mempelajari pembuatan kerajinan tekstil yang memiliki fungsi hias dan pakai, baik yang dilakukan dengan cara menghias permukaan kain maupun terstruktur. Adapun kerajinan tekstil yang akan kita pelajari meliputi kerajinan tapestri, kerajinan tekstil yang dibuat dengan menghilangkan dua benang yang terjalin secara tegak lurus satu sama lain. Yang kedua, batik, kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan malam pada kain, kemudian diolah dengan proses tertentu. Yang ketiga, sulam, kegiatan memberikan hiasan di atas kain, kulit, dan kertas. Dan yang keempat, jahit aplikasi atau teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warnanya dengan dasar kain. Untuk keempat proses ini akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama, tapestri. Ada dua macam kain tenun yang dihasilkan di Indonesia, yaitu tenun ikat dan tenun songket. Tenun ikat adalah kain tenun yang pembentukan ragam khas hiasnya. Saya ulangi, tenun ikat adalah kain tenun yang pembentukan ragam hiasnya dibuat dengan cara mengikat bagian-bagian benangnya. Sedangkan tenun songket adalah kain tenun yang dibuat dengan suatu teknik memberikan benang tambahan berupa benang emas, perak, sutra dengan cara dicukil atau disongket. Perbedaan tenun ikat dan tenun songket. Yang pertama, tenun ikat dibuat dengan pakan yang memiliki beragam warna dalam satu helai benang, sedangkan tenun songket hanya menggunakan benang dengan satu warna. Tenun ikat dapat diselesaikan dalam waktu beberapa hari, sedangkan tenun songket membutuhkan waktu beberapa minggu, bulan, bahkan tahun. Tenun ikat menggunakan alat semi otomatis, sedangkan tenun songket menggunakan alat tenun tradisional. Yang kedua, batik. Berdasarkan asalnya, batik dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, batik keraton, dan yang kedua, batik pesisir. Batik keraton disebut juga batik Solo, Jogja, atau batik klasik. Batik keraton memiliki corak yang bersifat simbolis, baik pada penataan di atas kain maupun pewarnaannya. Variasi warnanya terbatas pada coklat soga dan biru nila di atas latar putih atau putih gading. Sedangkan batik pesisir merupakan jenis batik yang berkembang di luar batas-batas dinding keraton, khususnya di daerah pesisir utara Jawa. Batik pesisir memiliki sifat yang lebih beraneka ragam. Setiap sentra batik di Indonesia menghasilkan corak-corak yang amat bervariasi. Yang ketiga, sulam. Berdasarkan bahan utama yang digunakan, sulam dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, sulam benang.
Sulam benang adalah seni menghias kain menggunakan bahan utama benang yang dilakukan secara dekoratif. Sulam benang banyak dipakai sebagai hiasan jilbab, pakaian, dan tas. Yang kedua, sulaman pita. Sulam pita adalah sulaman yang menggunakan pita sebagai bahan utama dengan berbagai variasi dan ukuran. Kelebihan dari sulaman pita adalah dapat memberikan efek 3 dimensi sebab ukuran pita cenderung lebih besar dari benang. Ciri-ciri sulam pita antara lain menggunakan pita sebagai bahan utama, menghasilkan efek-efek 3 dimensi karena ukuran pita lebih besar dan hasilnya lebih variatif sebab bahan pita lebih beragam. Dan yang ketiga, sulaman payat. Sulam payat adalah bentuk lain dari seni hias kain, menggunakan bahan dasar payat atau manik-manik sebagai pembentuknya. Yang keempat, jahit aplikasi. Jahit aplikasi dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, jahit aplikasi standar. Jahit aplikasi standar adalah teknik membuat benda kerajinan tekstil dengan cara membuat gambar pada kain. Yang kedua, jahit aplikasi potong sisip atau teknik menghias permukaan kain dengan cara melubangi bagian dasar kain yang telah digambari motif. Yang ketiga, jahit aplikasi potong motif atau teknik menghias permukaan kain dengan cara memotong motif pada kain kemudian ditempel pada permukaan kain. Yang keempat, jahit aplikasi lipat potong atau teknik menghias dengan cara melipat lembaran kain lalu dipotong agar hasilnya simetris kemudian ditempel pada dasar kain dan diselesaikan dengan tusuk veston. Dan yang kelima, jahit aplikasi pengisian atau teknik menghias permukaan kain dengan cara memberikan penambahan potongan kain yang berbeda warna. Alhamdulillah, materi bab 2 kali ini telah kita selesaikan. Semoga dalam pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Dan kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke saya melalui nomor WhatsApp. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan pakai masker kalau keluar rumah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.